Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi bersama saya Sigit Adinugroho di Design One on One. Ngobrolin soal desain, belajar desain UX dari sesama desainer. Malam ini saya ditemani oleh Mas Badi atau Kang Badi, teman lumayan lama, mungkin udah berapa tahun ya? Mungkin udah 7 tahun kali ya, Bad ya? Ya, kita itu. Dulu pertama kali ngobrol waktu masih di Indonesia, terus sempat kerja bareng juga di Singapura awal-awal 2014 gitu ya. Ya, 14. Um, Mas Badi ini atau Kang Badi ini cukup terkenal ya kalau dibilang, terutama ini sih, kalau lihat dribblenya pasti tahu sih, karena banyak banget karya-karya atau shot-shot di dribble yang cukup apa ya, populer gitu. Terus mungkin salah satu orang Indonesia di dribble yang followernya paling banyak sih. Gue belum pernah Betul. lihat ada lagi yang lebih banyak lagi. Masih banyak yang lebih banyak lagi gitu. Gitu ya. Mungkin mungkin gue udah lama nggak buka dribble sih. Nah, yang sekarang masih di Singapura ya, Bad ya? Ya, masih. Ya, mungkin nanti kita bisa kenalan juga kayak Boleh. ini mungkin awal karir desainernya kayak gimana, terus sampai sekarang gitu. Oke. Mungkin mau say hi dulu, Kang Badi. Ya, boleh. Halo pemirsa teman-teman. Nama saya Badi. Ya, saya product designer, juga design lead. Sekarang lagi kebetulan masih di DBS. Saya lahirnya di Cimahi, Bandung. Terus awalnya sebenarnya nggak study design, saya study sendiri. Mulai tertarik desain tuh mungkin waktu sejak SMP ya, SMP, SMA gitu. Tahun Meskipun berapa tuh saya ya? itu kuliah 2000 berapa ya? Udah lupa ya. 2006 tuh masuk ya 2006. Oh, 15 tahun yang lalu ya? Udah lama. Pokoknya gue lulus 2012, itu lulus tuh studi jurusan itu teknik geofisika ITB, tapi emang semenjak kuliah atau SMA udah tertarik sama desain, dan pas lulus itu udah memutuskan emang pengen jadi desain. Jadi mungkin di waktu kuliah tuh terekspos sama desain karena mungkin waktu itu ada akses ke internet ya, ngeliat di desain-desain yang di luar itu, wah keren banget gitu. Jadi makin tertarik sama desain, dan juga sempat freelance gitu waktu kuliah, sampai pada akhirnya habis lulus ya udah jadi desain, udah mantap gitu jadi desainer. Terus habis itu kayaknya full time pertama itu di Wigo, masih ada sekarang di Singapura kebetulan headquarternya, tapi sekarang fokusnya itu ke Middle East kayaknya. Terus habis di Wigo sekitar 2 tahun, pindah ke DBS, ke bank tuh, dari startup ke bank, dan masih di situ sampai sekarang. Ya begitulah sejarah singkat. Udah berapa tahun di DBS ya, Bad ya? Wah, mungkin sebenarnya udah 6 tahun sih, jalan berapa ya? Yang 7 kayaknya. Dan 7 ya. Jadi udah jadi bankir ya istilahnya. Iya, mungkin udah bangkit, nggak pernah kepikiran udah jadi bangkit. Itu menarik banget sih. Itu dulu waktu awal-awal waktu kuliah kan, kuliahnya tadi teknik geofisika ya. Iya gitu. Itu awal banget ketemu UX atau UI design itu dari mana ya? Apa dari project atau gimana? Menarik. Sebenarnya dari temen sih kayaknya. Waktu itu kan awalnya tertarik desain tuh masih yang 2 dimensi gitu, bikin bikin logo, flyer gitu-gitu kan buat event. Okay. Terus kalau di kuliah tuh ngajar di Comlabs, kalau dulu kita di ITB, ngajarin orang-orang belajar Illustrator, Photoshop gitu kan. Freelance-nya juga masih kayak bikin buku, cover buku, logo kayak gitu-gitu. Nah, cuman waktu itu tuh teman-teman di kampus kebetulan ya teman permainan gitu, ayo bikin ini, bikin WordPress theme gitu.
atau ini Okay. ada klien nih mau bikin website gitu. Kamu bisa desainin nggak? Ya udah akhirnya ya bertiga gitu tuh bikin itu aja, bikin kayak small team gitulah ngerjain digital product. Awalnya mungkin dari WordPress team, terus kerja buat studio lain gitu. Nah di situ mungkin lebih terekspos ke UI UX. Waktu itu tuh belajarnya masih di kayak buku Smashing Magazine atau Don't Make buku yang terkenal tuh gue lupa. Buku Don't dari Make Me Things kayaknya ya. Oh ya, Ya itu kayaknya Steve Crook ya itu tuh masih kayak pedoman banget gitu. Yeah. Ya dari situ baru kecemplung ke web design, terus ya desain dashboard, web app, ya situ semuanya. Ya, terus awal-awal ketemu Dribble tuh tahun berapa? 2010 ya? Berapa ya? Mungkin 2009 kali ya, apa 2009 ya? 2008 gitu. Yeah. Jadi waktu itu tuh gue juga lupa sih sejarahnya. Tapi yang gue ingat itu, gue nggak tahu siapa yang invite gue, itu kayak orang Rusia gitu kayaknya kalau lihat dari emailnya. Kan waktu itu masih invitation based gitu kan. Iya, benar. Terus pas gue dapet invite ya senang banget sih, karena sebelumnya itu gue udah mantengin si Dribble itu. Kan sebelum Dribble tuh masih ada forum kayak DeviantArt yang zaman dulu kan. Nah, bedanya si Dribble itu bener-bener mungkin lebih clean kali ya. Kalau DeviantArt kan macam-macam. Tuh ada graphic design, ada photo manipulation, game, 3D gitu kan. Iya. Yeah. Atau fan art design gitu. Kalau Dribble itu benar-benar clean, dan kalau ngelihat produk-produk yang di feature tuh biasanya web design atau atau mungkin illustration, graphic design gitu. Dan emang keren-keren, terus akhirnya bisa masuk. Ya senang banget, terus akhirnya ya mulai sedikit-sedikit aktif lah di situ. Ngepost gitu. Ya. Tapi ngepost itu biasanya project klien atau kayak eksplorasi gitu? Kalau awal-awal gue lupa ya, kayaknya mungkin eksplorasi sih, karena kan belum punya portfolio atau belum punya work yang worth it lah gitu lah kasarnya. Jadi ya kita mulai aja dari konsep kalau nggak salah. Gue pernah lihat awal-awal shotnya Badi itu masih kayak Photoshop banget gitu, terus skeuomorphic gitu ya. Gue masih inget banget tuh. Zaman dulu kan masih, gue pernah iseng-iseng sampai ke akhir posting gitu. Akhir postingannya. Bentar deh, kayaknya masih, benar-benar. Kayaknya dulu UI design tuh ribet gitu ya. Maksudnya dalam arti tuh kayak sekarang ya. Kayak seniman gitu. Lo spending banyak waktu buat polishing. Bener gak sih? Iya bener sih. Jadi kalau dulu gue ngerasa karena skeuomorphic itu kan, jadi gimana lo kalau misalkan bikin navigation itu emang lo nggak cuma bikin struktur yang oke, tapi juga desain dalam artian visualnya pun lebih banyak yang dikerjain, kayak kamu bisa explore style lo mau kayak gimana, apalagi kalau waktu itu kita ada influence kayak leather atau glossy lah atau macam-macam lah pokoknya. Terus referensinya dari mana nih, Bat? Kan dulu backgroundnya bukan graphic design atau UX gitu ya. Terus referensinya gitu, replicate semuanya atau how come it's become your style gitu? Kalau ada namanya style ya. Kayaknya gue sih nggak ada kali style-nya. Maksudnya gue lebih exploring gitu kali ya. Tapi emang gue lebih suka yang mungkin lebih clean gitu kali ya. Kalau bisa dibilang mungkin itu style. Inspirasinya nggak jauh-jauh sih, mungkin dari Dribble juga sama produk. Kalau dulu Behance juga udah ada sih, cuman ya Behance kan wide ya, maksudnya range-nya gitu dari produk. Jadi emang dulu juga mungkin terinspirasi sama desain-desain yang emang clean gitu. Salah satunya mungkin desainnya Fares kali ya. Oke, Mas Fares Farhan ya? Iya, Mas Fares Farhan. Oh, itu idola. Jadi kayaknya dulu Mas Fares idola, terus sekarang Badi jadi idola. Jadi kayak nanti ada generasi berikutnya Badi lagi gitu.
Iya, menarik banget sih. Terus kalau saya badi lihat dari dulu UX designer atau UI designer, kayaknya eh, kayak bukan dihargai, tapi maksudnya kayak jadi inilah apa, sumber inspirasi banget gitu, dan dilihat banget kayak experience dari suatu produk itu dilihat dari salah satunya UI design gitu. Hmm. Tapi kalau sekarang kan mungkin agak, nggak tahu nih opini pribadi, mungkin kayak Ya. lebih berkurang gitu, mungkin udah shifting ke misalnya yang penting sih achieve matrix-nya gitu, misalnya ada impact-nya gitu. Nah, ini opini Badi gimana? Sebenarnya sih jadi bagus sih menurutku ya. Jadi karena Hmm. mungkin zaman dulu kan karena scope morphic, ya Hmm. mungkin desain juga heavy ke UI gitu kan, gimana UI-nya Hmm. bagus, clean gitu. Tapi sekarang jadi mungkin lebih balance dan juga jadi opportunity juga sih buat desainer-desainer yang lain buat terjun di UI UX ini. Hmm. Dan dengan semakin mature product design dan ya digital product dan teknologi, Hmm. jadinya nggak cuma rely sama visual aja sih. Jadi UX-nya juga bisa lebih stand out, interaction design-nya, product thinking-nya juga. Tapi gimana dengan spesialisasi, kayak misalnya ada yang hanya khusus UI design atau visual designer? Ada beberapa perusahaan yang memang ada spesialisasi seperti itu gitu. Apakah itu kemudian bisa jadi opsi yang bisa diambil oleh teman-teman? Menurutku sih masih tetap bisa ya. Mungkin mirip kayak interaction design gitu lah. Interaction design juga di beberapa company masih dipakai. Memang kalau kita ngelihat trennya kan lebih generalis sekarang kan. Maksudnya generalis dalam artian semua dibutuhin gitu. Misalnya ya product design kan. Product design itu biasanya mencakup visual UI design, visual design, interaction design. Tapi kalau emang cuma fokus ke UI design, kayaknya maksud aku sekarang juga masih bisa, asalkan ya kamu konsisten dan ya terus lebih mendalami gitu di area UI desainnya. Iya, dulu tuh ada namanya Louis Mantia ya. Oh iya, itu sampai sekarang juga masih ada. kayaknya masih deh dia. Iya, beliau tuh kayak konsisten banget gitu ya. Pokoknya ya, gue mau orang jadi product designer atau jadi product manager, gue tetap aja di sini gitu. Iya, itu gue yang suka sih kayak gitu sebenarnya, dia fokus gitu, dan maksudnya dia masih bisa ya punya the luxury lah buat stay fokus in there gitu. Kalau ya maksudnya kalau teman-teman pengen ngeliat atau pengen fokus ke UI, mungkin salah satu acuannya ini Louis Mantia itu juga ya. Louis Mantia fokus ke UI design. Betul. Tapi itu kayak jadi sebuah luxury ya tadi ya. Karena nggak semua lowongan UX itu atau UI design itu bisa memberikan kesempatan untuk fokus di satu bidang gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan kita juga mesti ya tergantung situasi juga ya, situasi dan gimana desainer itu gitu. Kadang-kadang ya kita mungkin nggak punya atau nggak dapet pekerjaan di mana perusahaan itu cuma pengen UI aja gitu kan, jadinya harus semuanya gitu. Kalau masih bisa tetap di UI-nya sih ya bagus sih, apalagi kalau itu emang passionnya. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa sih. Boleh nggak berbagi resep sedikit gitu? Misalnya ada teman-teman yang lihat dribblenya Mas Badi gitu, terus wah gue pengen banget bikin desain kayak gini gitu. Terus mungkin mereka udah spending so much time gitu ya, eksplorasi, terus trial and error gitu, tapi hasilnya nggak seperti itu gitu, nggak seperti yang diharapkan gitu. Kira bisa berbagi nggak ya kayak prosesnya Badi sendiri kayak gimana? Kalau ini spesifik ke UI design misalnya. Iya. Mungkin paling gampang itu bisa mulai dari dari nyontoh sih. Nyontoh, cobain nyontoh yang lama aja. Latihan gitu kayak ya udah maksudnya nggak usah ngasih target jauh-jauh, yang penting kamu bisa let's say ngopi dashboard EA gitu, cobain lakuin itu misalkan sebulan lah, atau let's say kalau kamu cuma bisa ngeluangin waktu seminggu sekali gitu, cobain sebulan gitu. Habis kayak gitu coba bikin sendiri gitu tanpa nyontoh.
kira-kira hasilnya mirip apa enggak. Kalau misalnya beda, itu kenapa beda? Mungkin ada cara pikirnya yang berbeda gitu. Biasanya dari situ baru kelihatan kan kalau kita backtrack tuh, oh sebenarnya kalau bikin header tuh misalkan mulainya dari sini, nggak yang seperti sebelum saya bikin. Kadang-kadang tuh kalau kita bikin sendiri baru kelihatan gapnya gitu. Oh harusnya tuh kayak gini sih caranya yang benar gitu. Oh secara saya salah. Gitu. Oh ini ada yang missed out gitu. Oh ini baru yang kelihatan misalkan yang bikin beda. Kenapa ya saya bikin sendiri beda dengan nyontoh banget gitu. Oh kalau dulu kan di Viscomorphism tuh mungkin yang paling gampang tuh apa ya, drop shadow kali. Ada 1 pixel shadow gitu kan. Kenapa sih drop shadow saya jelek? Oh itu drop shadow-nya cuma 1 pixel, saya misalkan 2 pixel. Terus kenapa nggak sama? Oh mungkin yang saya bikin tuh warnanya nggak putih gitu, misalkan grey gitu, yang lainnya putih. Oh itu yang bikin sebenarnya kalau kita zoom out tuh jadi stand out kayak gitu sih. Terus dulu gue nyontoh dulu ya berarti ya. Terus trial and error yang coba terus gitu ya. Making time gitu buat eksplorasi. Dan katanya spending 10.000 jam ya. Katanya gitu sih. 10 jam baru Excel ya. Excel katanya gitu. Terus dulu gue inget banget waktu kita kerja bareng di DBS, kayak lo beneran fokus banget kayak pentingin gitu. Git ini pokoknya kalau bisa ini sesuai grid, terus habis itu pixel perfect, kayak misalnya harus formulanya tepat, misalnya kali 8 gitu, misalnya 8888 atau genap gitu. Dan kebetulan waktu itu Sketch kan memang udah beneran sangat-sangat pixel perfect ya, dibanding kayak Photoshop yang susah banget untuk measure-nya gitu. Nah, sekarang berubah nggak opini Badi? Apakah masih harus pixel perfect kayak gitu? Mungkin masih sih sebenarnya. Cuman bedanya sekarang itu kan kita udah punya desain sistem dan jauh lebih mudah gitu. Jadi menurutku ya harusnya lebih gampang, dan karena biasanya juga udah diatur sama desain standar. Jadinya nggak sebesar itulah effortnya. Meskipun sebenarnya pada prakteknya kalau di lapangan ya pasti kan ada, ya kita juga miss gitu, misalkan 1 pixel. Kan ketika saya desain sendiri pun ya udah mix gitu, misalkan nggak pas gitu ukurannya, nggak genap, let's say, ya it's fine lah, maksudnya masih bisa ditoleransi menurut gue sih kayak gitu mah. Ya, dan mungkin ada pertanyaan terbesar nih ya, kalau misalnya kita udah ngedesain sesuai spek gitu, terus di handover ke engineer gitu, biasanya kan pasti ada ini tuh, perubahan drastis tuh. Itu kayaknya sampai sekarang belum pernah bisa terpecahkan tuh ya. Itu gimana caranya biar lancar gitu? Ada tips nggak? Sebenarnya paling gampang sih duduk bareng sih menurut gue sih. Itu menurut gue solusi yang paling gampang tuh kalau bisa ya duduk side by side gitulah. Kalau seandainya let's say lo bisa duduk 2 minggu sebelah dia gitu, dan assuming dia juga atau developer-nya juga ngerjain project yang sama gitu kan, fokus, ya menurut gue lebih gampang kayak gitu sih. Karena kan tapi jadi kesannya micromanaging nggak? Enggak juga sih, karena kan kita nggak setiap hari maksudnya ngeliatin mereka gitu, kita kerja biasa aja, tapi kan jadinya lebih gampang kalau dia punya pertanyaan yang sedikit-sedikit itu. Kadang-kadang kalau kita sedikit-sedikit nanya atau sedikit-sedikit email juga kan nggak bagus buat produktivitas. Jadi kalau sebelahan mah ya udah tinggal di-poke aja gitu. Dan kalau dia udah kalau kita udah punya sharing understanding gitu, lebih gampang sih ngobrolnya juga, kayak oh ini mestinya kayak gini, dan jadinya ada transfer knowledge juga di kedepannya, mungkin nggak kayak mulai dari nol gitu lah. I see, oke. Terus kita beralih ke topik prototyping nih ya. Kalau lihat dari shot-shot dribble-nya Badi, dan mungkin juga kalau lihat Instagramnya Badi juga kan banyak ini kayak animasi atau prototype gitu ya, interaksi misalnya antar screen gitu, terutama mobile native gitu. Nah, menurut Badi, kenapa prototyping itu penting? Prototyping penting karena lebih gampang buat orang tahu
gimana sih explain si app-nya sih. Kadang kalau kita jelasin atau bahkan kita gambarin itu pakai flow, ya kamu cuma bisa membayangkan. Setiap orang beda-beda kan kamu ngebayanginnya. Tapi kalau orang nyobain, ya dia langsung dapat feedbacknya gitu. Oh ini, jadi dia bisa lebih dapat kalau ini misalkan ini kelamaan kliknya, atau sebenarnya yang kita gambar lebih panjang ternyata nggak sepanjang itu ketika dia cobain gitu kan, karena ternyata emang lebih cepat gitu. Meskipun kalau kita gambar misalkan ada tiga panah gitu, 3 flow. Ya menurut aku sih itu sih, karena prototype itu apa ya lebih gampang lah buat menyampaikan idenya gitu dibandingkan cuman statik. Kalau UI aja atau flow cuma statik. Tapi itu apakah hanya untuk yang detail, interaction yang detail banget kayak misalnya micro gitu, atau bisa juga satu flow panjang gitu di prototype? Justru menurut aku lebih penting tuh mungkin flow yang panjang dulu kali ya, itu sebelum yang detail itu kan. Detail biasanya kan kita polishnya di terakhir gitu. Karena kalau flow-nya belum dapat, agak susah juga kita buat masuk ke detailnya kan. Menurutku lebih penting kalau orang udah dapat full experience-nya kayak gimana gitu. Kalau prototyping gitu masuk design system juga nggak sih? Kayak misalnya kayak ada beberapa interaction yang dipakemin gitu istilahnya ya. Menurutku sih ya, cuman kayaknya jarang ya kalau si micro interaction yang super detail itu di embed di design system. Ada sih, gue yakin kayak, dan biasanya common pattern-nya emang didokumentasikan di design system. Kayak misalkan interaction tap on a button atau slide up modal misalkan. Gimana caranya interaction ketika button itu di tap, terus misalkan modelnya itu mau kayak apa, interaction yang mau slide up atau misalkan pop up, bounce, kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya bisa di design system. Cuman kalau yang super detail, mungkin maksud gue kalau yang super custom gitu jarang di design system, tapi yang common biasanya bisa didokumentasikan di design system. Iya, kayak lihat kalau nggak salah Google Material atau apa gitu ya, yang toast kayak gimana transisinya, lupa deh, kayaknya gitu deh. Iya benar-benar itu justru lebih detail banget itu, kayak sampai animation-nya pun dan type of visinya juga diatur di situ. Lebih keren lagi. Oke. Kalau favorite tools-nya apa buat prototyping? Oke, menarik. Mungkin sejauh ini favorite tools-nya masih Flinto kali ya. Oh, Flinto ya? Mungkin nggak terlalu populer sih. Tapi kenapa gue suka Flinto itu karena dia ada, maksudnya lo ada default preset kayak back, gitu kan? Ya, back, slide up, click, slide push back gitu-gitu. Mirip kayak InVision intinya, udah ada preset. Tapi juga lo bisa custom. Jadi kalau lo mau, lo bisa create interaction sendiri. Terus nanti lo save, jadinya bisa di reuse. Terus mungkin selain itu prinsipal, cuman prinsipal kan fokus ke micro banget gitu, jadi lo mesti prepare asetnya gitu agak lama sih buat gue dibandingkan kayak Flinto. Preparation-nya agak lama ya? Iya, dan bisa reusable, jadi gue suka itu karena mungkin lebih balance ke effort buat prepare-nya sama timing-nya kali, nggak terlalu lama. Kalau Figma sendiri ada kan ya prototyping tool-nya ya? Oh iya ada. Kemarin itu gimana? terakhir juga pakai. Menurut gue juga oke, cuman pengalaman gue kalau di sini kan page-nya tuh banyak tuh. Maksudnya satu file tuh kadang-kadang satu project big file lah gitu. Dan kalau big file gitu, kalau let's say gue bikin prototyping di page yang lain, kadang-kadang nggak secepat itu, nggak seresponsif itu. Jadinya mungkin lebih bagus kalau kita bikin satu file sendiri gitu buat prototyping, baru lebih responsif kayaknya. Tapi kalau Figma kan enaknya bisa di-share langsung URL gitu ya. Kalau Flinto itu udah lupa sih, gue udah lama nggak prototyping pakai Flinto. Tapi itu nge-share-nya masih dalam format dia sendiri kan ya, atau video malah ya? Iya, masih format dia sendiri, dia bukan web. Jadinya mesti download
app-nya, viewernya ya. viewernya. Dan itu kayaknya cuma iOS aja deh. Jadi kalau ke Android gue share-nya video sih. Video. Nah video itu berarti kan nggak bisa diinteract. Ya nggak bisa diinteract, lo play aja, view Play only aja gitu. gitu. Oke. Jadi kayak pada akhirnya kayak developernya juga harus recreate gitu ya. Dia bukan gimana ya istilahnya ya. Ya pokoknya dia harus bikin sendiri gitu kan. Iya. Harus bikin sendiri. Menarik banget nih. Terus mungkin juga pengen ngobrolin soal karirnya Badi di DBS juga ya. Mungkin dari ya kalau dilihat dari semua skill yang Badi udah bangun selama ini gitu, masih kepake nggak semua di soalnya kan gue tahu Badi udah jadi team lead gitu, yang udah manage orang gitu. Sampai sekarang masih kepake nggak sih semua skill UI dan prototyping ini? Masih sih, Masih. kepake banget menurut gue, karena apa ya? Mungkin yang paling penting ketika lo jadi team lead itu set an example kali ya, maksudnya atau guides gitu kan. Jadi kalau lo udah let's say detail in technical skillnya, mungkin kalau buat gue let's say di UI gitu kan, di UI atau di visual design atau prototyping. Jadi mungkin buat gue lebih gampang buat ngasih suggestion ke ke desainer yang lebih junior gitu, gimana caranya bikin visual design yang lebih baik, atau bikin prototyping, atau prototyping tool apa yang kira-kira yang bisa dipakai yang lebih efisien gitu. Karena kan setiap desainer nggak punya passion yang sama juga kan. Nah itu kan nggak punya passion yang sama, mungkin mereka nggak semuanya a good visual designer gitu ya. Iya. Terus gimana Badi menghadapi itu semua? Apakah semua desainer harus jadi visual designer yang bagus juga gitu atau gimana? Ya sebenarnya sih enggak sih. Kayaknya terlalu muluk kayaknya kalau gue mengharapkan let's say semuanya harus bisa visual design gitu. Dan mungkin akhir-akhir ini juga gue realize gitu, mungkin mungkin dibedain lah antara background lo dan mungkin antara lo sebagai desain lead atau desain manager gitu. Jadi gue nggak bisa memaksain let's say semua anak buah under gue gitu harus bagus gitu tulisannya. Nggak bisa juga kayak gitu kan, setiap orang beda-beda. Jadi mungkin yang paling baik tuh gimana caranya gue bisa help them grow, atau mungkin make them excel on the skill that they have. Menurut gue. Gitu lah. Challenge utamanya kerja di corporate gitu apa ya? Ya maksudnya gue udah tahu sih, cuman gue pengen ngulik dari lu opini lo sebagai desainer lah. Mungkin decision time pasti nggak akan secepat itulah, ya kan? Karena biasanya mungkin kalau di startup PM cuma satu, mungkin di corporate yang punya itu mungkin ada 3 orang atau bahkan 5 orang gitu buat satu produk aja. Jadi pasti lama lah buat decision satu aja, ya kan? Dan pasti akan banyak dependensi gitu. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak dependensi. Jadinya juga buat making decision, making progress, take some time. Mungkin itu yang paling berbeda antara corporate sama startup kali. Meskipun meskipun ya tergolong mungkin tergantung dari proyeknya juga. Ada beberapa proyek yang emang cepat juga meskipun banyak orangnya, karena mungkin dituntut karena timeline kali ya, timeline pressure. Berarti kalau kayak gitu kerjanya juga harus smart ya, karena misalnya kita mau achieve suatu quality gitu ya di experience-nya atau di UI-nya. Kan seperti kita tadi omongin juga, untuk achieve UI yang bagus itu takes so much time gitu. Terus kita harus hurdle atau kita harus hadapin kayak proses-proses ini dan stakeholder itu. Berarti itu emang harus nge-push lebih keras lagi ya untuk bisa dapetin experience yang optimal di Iya sih, mungkin lebih jadi kita mesti tahu atau mesti lebih balance buat manage energinya kali ya. Kalau kita di startup kan let's say 2
one sprint gitu 2 minggu atau 3 minggu. Yeah. Habis itu lu udah pasti bisa move on gitu kan. Yeah. Beres cut dan gitu. Mungkin kalau di kita belum tentu gitu kan. Mungkin kita ya jadinya kita harus punya udah mental buat nyiapin kalau ya pasti nanti mungkin ada change lagi, tapi try our best in 2 minggu ini complete it gitu. Terus kalau ada change lagi ya udah kita siap-siap aja change. Mungkin manage lagi aja kita projectnya, atau mungkin dari timeline ya kita kasih buffer timeline gitu buat any change happen itu. Menarik sih. Terus kalau misalnya di ini bukan ngajakin Badi keluar sih, cuma kalau misalnya ada opportunity berikutnya gitu ya, pengennya fokus di mana? Apakah masih mau ngerjain UI lagi gitu, atau mau lanjutin apa yang ada sekarang, misalnya manager team segala macam? Mungkin iya menarik sih. Kalau ada kesempatan lagi, mungkin manage team tapi masih small team kali ya. Ya, dibandingkan kayak langsung big team gitu. Masih pengen hands on juga ya sebagian ya mungkin. Iya, karena gue masih enjoy hands on. Jadi kalau mungkin small team tuh gue masih ada chance buat hands on juga lah. Oke. Menarik banget. Terus akhir-akhir ini gue sering lihat Badi ngeposting kayak 3D animation gitu ya. Yang 3D illustration apa 3D animation gitu. 3D animation. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Iseng aja sih. Iseng ya? Apa ya? Sebelumnya tuh udah iseng dari mungkin 2 tahun yang lalu ya. Ke 3D gitu. Sebenarnya mix sih antara animation sama 3D gitu. Kayak awalnya animation kayak After Effects, terus beralih ke pengen nyobain kayak 3D. Awalnya nyobain Cinema 4D gitu kan, kebetulan kantor ada. Tapi karena apa ya, terlalu berat mungkin kalau dipakai di laptop sendiri dan juga nggak optimal, jadinya pindah ke Blender yang free gitu dan bisa run pretty well di Mac. Jadi udah nyobain aja media yang baru. Karena gue sendiri sih emang apa cuma gitu. Apa namanya di Mac ya ada ya, jadi nggak perlu. Iya kalau Blender gratis gitu, jadinya maksudnya open source, jadinya dan juga disupport di banyak platform, gak cuma. Tapi sekarang banyak ilustrasi yang 3D gitu nggak? Oh iya banyak kan, kayak bahkan di Figma juga kan resource-nya juga udah banyak yang 3D tuh lagi musimnya ya. Iya. Musim 3D. Ya pas kebetulan aja lagi musimnya 3D juga tuh. Jadi banyak orang yang bikin resource 3D. Tapi gue lebih tertarik buat explore ini sih basic modeling gitu-gitu. Masih belum ke illustration fokus gitu. Tapi pernah ilustrasi juga nggak, Pak? Enggak sih, kalau gue mungkin nggak terlalu strong kayaknya kalau ilustrasi sih. Gue pernah nyobain waktu itu bikin ilustrasi, nggak secepat itu dibandingkan orang lain gitu. Kayak misalkan let's say Budi kan. Karena dia lebih cepat kayaknya kalau illustration. Kalau gue nggak terlalu secepat gitu kalau ilustrasi. Jadinya gue ya explore yang menurut gue suka aja. Mungkin lebih. Tapi icon juga pernah ya, Pak, kalau nggak salah ya? Oh ya, kalau icon sih gue masih pernah. Karena mungkin masih lebih simple dibandingkan ilustrasi. Kalau ilustrasi kan ya lebih abstrak lah gitu gambarnya gitu kan. Kalau icon kan masih bisa lagi aja. Iya nih, ada ini nggak ya, mungkin sebagai penutup sih ya, ada tips nggak buat mereka yang baru mulai di UX gitu? Karena kemarin ngobrol sama temen, banyak yang mau masuk ke UX sekarang itu mereka merasa standarnya udah semakin tinggi dan semakin susah untuk masuk gitu. Jadi mereka kadang suka nyerah duluan gitu. Nah, mungkin beda di generasi Badi atau gue gitu yang mungkin dulu karena belum mature, jadi masuknya juga lebih gampang gitu.
Nah, ada ini nggak sih, ada tips nggak sih untuk mereka yang masih mau baru mulai? Oke, menarik. Iya sih, beda kan zamannya ya. Gue juga sebenarnya belum terlalu mikir, tapi mungkin yang bisa gue share atau kasih tips adalah mungkin kalau lo udah punya passion yang kuat gitu, atau keinginan kuat buat di UI UX, ya jangan gampang nyerah kali ya. Karena menurut gue kalau udah passion, ya lo bakal nemu caranya gimana lah. Mungkin di satu area yang lo suka, kadang-kadang kan kita nggak tahu end state kita di mana gitu. Yang ada kita mesti terus explore gitu. Mungkin lo tertarik di let's say di interaction design in the end, atau di service design bahkan, kan kita nggak tahu. Tapi mungkin yang paling penting itu kenapa lo pengen mau UI UX design, apa yang lo bikin suka dari UX design. Kalau gue emang awalnya berangkat dari visual design. Kenapa? Karena gue suka, karena gue pengen bikin desain itu nggak jelek gitu, as simple as that gitu. Gue nggak suka kalau ngeliat desain jelek gitu, let's say as simple as that ya. Tapi kan dengan dari situ gue bisa kemana-mana gitu, bisa explore, bisa kesini, nggak ujung-ujungnya harus fokus ke visual design juga kan. Betul. Jadi mungkin ya apa ya, kenapanya mungkin dikuatin kali ya, why you want to join. Kalau udah why-nya lumayan, jadinya lo bisa mudah untuk explore. Dan mungkin yang lain juga, kalau masih awal menurut gua jangan berhenti exploring sih, karena kan banyak ya areanya gitu, bahkan dari UI UX pun gitu. Ada interaction design, ada service design, visual design, itu banyak areanya yang menurut gua mesti lo coba. Dan kalau lo stuck di satu area, ya cobain yang lain gitu. Ya sekarang ada research, ada design teknologi juga, konten ya. Konten, UX writer bahkan kan. Iya, UX developer, apalagi banyak banget ya. Iya, UX developer juga itu kan masih nyambung nih ke UX. Bahkan kayak di AI gitu ada conversation designer gitu. Banyak banget sih. Benar. Iya sih, tapi gue tertarik tadi yang lo bilang, awalnya tuh sesederhana, misalnya gue nggak mau lihat desain jelek gitu. Mungkin, nah itu tuh kayak jadi dilematis juga, karena kayaknya sekarang banyak career advice gitu bilang, lu harus punya purpose yang luar biasa gitu. Padahal kan sebenarnya awalnya kayak lu bilang tadi nggak mesti kayak gitu. Kayak, gue seneng sama ilustrasi yang bagus, gue nggak pengen lihat desain jelek, atau mungkin gue pengen aja gitu misalnya, sesederhana itu. Atau mungkin gue pengen kerja di luar negeri misalnya gitu. Jadi itu sah-sah aja ya? Menurut gue sah-sah aja, apalagi lu masih mulai gitu. Menurut gue sih jangan ngebandingin ketika lo ngeliat orang yang dia orang itu misalkan udah di atas gitu. Dalam artian udah punya beberapa pengalaman baru, dan itu kenapa mereka bisa bilang have a purpose gitu kan. Tapi kalau lo baru awal, itu menurut gue sih ya nggak mesti sejauh itu juga gitu. Karena kalau misalnya lo terlalu ngeset terlalu jauh, ya kasihan diri lo sendiri sih nantinya. Burnout sendiri, stres jadinya. Maksudnya ya benar, stres sih, karena harus enjoy juga kan. Itu menurutku lebih penting, karena itu yang bisa keep you going lah gitu. Betul. Oke. Dan keluarga juga ya mungkin ya. Ya, yes. Memilih. Ya, oke. Ini makasih banget Badi. Mungkin sampai di sini dulu, soalnya takutnya kepanjangan. Mungkin nanti lain kali kalau ada topik lain, ntar kita bisa lanjutin lagi. Ini siap. Ini makasih banget waktunya, Kang Badi. Moga-moga teman-teman semua ya juga bisa belajar dari Mas Badi, pengalaman Mas Badi. Tadi juga ada dibilang kalau mau mulai ya alasannya bisa sesederhana, ya gue suka desain gitu, atau gue nggak suka desain yang jelek gitu. Dan mungkin jangan ngelihat terlalu tinggi dan terlalu jauh. Mungkin punya North Star ya, kayak tujuan akhir boleh, tapi tetap harus mulai ya, intinya gitu. Yep, benar.
Dan jangan menyerah ya tadi ya, kayak coba lagi gitu. Oke, makasih banget tadi. Semoga malam minggunya malam Seninnya menyenangkan. Malam Senin. Besok udah kerja lagi. Iya, bisa kerja lagi. Ya, oke. Salam buat makasih keluarga juga ya. Ya, makasih buat Sigit. Ya, sama-sama. Selamat malam. Bye-bye.